Jika kamu berpikir hewan tidak berduka saat kehilangan, itu jelas keliru. Charles Darwin, pelopor teori evolusi, telah menyatakan pendapatnya soal emosi pada tiap spesies dalam The Expression of the Emotion in Man and Animals. Lalu seorang peneliti dari Universitas Colorado Boulder bernama Mark Bekoff berhasil menjelaskan soal reaksi berduka yang spesifik pada sejumlah hewan saat mereka kehilangan pasangan, orang tua, anak, atau siapapun yang telah menjalin ikatan dengannya. Tapi itu semua adalah penelitian. Mereka mungkin menjelaskan sesuatu, tapi belum tentu membuatnya percaya soal perasaan seekor binatang. Jadi biar lebih terbukti, mari kita belajar saja dari kisah beberapa hewan berikut ini. Cerita ini akan kita mulai dari peristiwa yang sangat terkenal tentang seekor Akita, ras anjing asli Jepang, yang bernama Hachiko. Dia adalah piaraan seorang profesor di Tokyo Imperial University bernama Hidesaburo Ueno. Nah, anjing yang satu ini cukup terkenal karena kebiasaannya mengantar sang pemilik sampai stasiun saat ingin pergi bekerja. Kemudian akan menunggu di sana hingga Ueno pulang mengajar. Namun suatu hari ada masalah. Ueno yang sedang memberi kuliah tiba-tiba mengalami pendarahan parah di otaknya. Kemudian wafat pada 21 Mei 1925. Hachiko tidak tahu soal ini. Dia berpikir pemiliknya masih hidup dan terus menunggu di sekitar stasiun dari pagi hingga sore. Ya, itu cukup untuk membuat semua orang yang mengenal Ueno patah hati, sekaligus bersimpati. Makanya selama Hachiko menunggu, mereka selalu singgah memberikan cemilan agar anjing ini tidak kelaparan. Tapi tetap saja, sebagai makhluk fana, Hachiko tidak mungkin menunggu selamanya. Setelah 9 tahun 9 bulan lebih 15 hari, pada akhirnya anjing ini kehabisan waktu. Dia ditemukan tak bernyawa pada 8 Maret 1935. Itu berjarak nyaris setahun, sejak kesetiaannya mulai diapresiasi secara nasional dan dibuatkan patung perunggu di depan stasiun Shibuya. Tempatnya semasa hidup selalu menunggu tuannya. Mungkin Hachiko adalah salah satu alasan kita tidak pernah mempertanyakan kesetiaan seekor anjing. Namun reaksi semacam ini sebenarnya dialami juga bahkan oleh pemangsa sebuah harimau. Di India 2018 lalu, sebuah kejadian memilukan menunjukkan nurani hewan ini. Ceritanya, ada satu betina bernama Bagani. Dia sudah mencari pasangannya selama berhari-hari, tapi tak kunjung bertemu. Makanya, sekelompok peneliti yang sejak awal sudah memantau harimau ini mulai melakukan pencarian mandiri untuk mencari tahu kemana sebenarnya pasangan Bagani pergi. Tentu, para peneliti ini berhasil berkat perlengkapan canggihnya. Namun, itu bukan keberhasilan yang indah. Karena setelah ditemukan, pasangan Bagani sudah tidak bernyawa sejak beberapa hari sebelumnya, akibat menelan racun hama dari warga desa sekitar. Fakta itu sudah cukup menyedihkan sebenarnya. Ditambah, Bagani yang tidak tahu apapun soal kematian pasangannya, bahkan terus mencari tanpa kenal lelah. Rasanya, semua ini jadi makin mengiris, terlepas dari pengetahuan kita soal betapa buasnya para harimau. Ya, kehilangan dengan cara seperti itu memang menyakitkan. Tidak tahu apa-apa, tidak berdaya. Sama seperti yang dialami 2 ekor anak kucing ini, mereka ditemukan dalam kondisi yang sangat kritis. Kemudian difilmkan oleh grup publikasi krisis hewan asal Korea Selatan yang menamai dirinya Critter. Kucing pertama tampaknya belum menyadari soal kematian sang induk. Jadi dia tetap di sana dan memberi perawatan seolah induknya masih hidup. Sedangkan kucing yang kedua yang tampaknya berusia lebih muda terlihat lebih meratap dan terus mengeong sambil memijit punggung ayahnya yang telah meninggal. Sepertinya dia berpikir kalau orang tuanya itu hanya sedang tidur dan berusaha untuk membangunkannya. Tentu kisah kehilangan dari para hewan berakhir pahit. Ada juga yang setelah dirundung duka cukup lama, bisa kembali bersinar seperti sebelumnya. Clara misalnya, seekor orang utan yang tinggal di penangkaran klinik Samsat. Pada awal 2018 lalu, bayinya, Clarita, sempat diculik. Membuatnya kehilangan semangat selama beberapa minggu. Beruntung setelah beberapa minggu, tim penyelamat berhasil menemukannya. Kemudian menempatkannya bersama bayi orang utan lain. Tujuannya agar dia bisa dipulihkan sebelum bertemu dengan sang induk. Karena bisa saja Clara akan menolak anaknya saat merasa aromanya berbeda. Namun, untungnya itu tidak terjadi. Begitu mereka dipertemukan, Clara bisa langsung mengenali Clarita. Dia langsung mencium saat pertama menyentuh sang bayi.
Dan begitu diizinkan menggendong, Clara tidak menyanyiakan kesempatan untuk memeluk anaknya begitu erat. Ya, pelukan dan ciuman. Para primata memang mamalia yang ekspresi emosinya paling mirip dengan manusia. Namun hanya sampai di situ saja. Karena berbeda dengan kita, mereka tidak punya hak istimewa untuk berkonsultasi ke psikolog. Makanya saat menghadapi duka mendalam, hewan-hewan ini akan lebih sulit menerima kenyataan. Seekor induk monyet di kebun binatang Xiangyang pada 2019 lalu misalnya, saat anaknya mati 2 hari setelah lahir, dia tetap memeluknya dari waktu ke waktu. Lalu setahun kemudian, induk monyet dari kebun binatang lain di Amerika menunjukkan sikap yang bahkan lebih menyedihkan untuk dilihat. Bukan lagi sekedar memeluk, dia malah tetap ingin memberi jasad anaknya makanan dari pengunjung. Namun itu belum lebih menyakitkan untuk dilihat jika dibandingkan dengan Jokro dan Jire. Mereka ini adalah induk dan anak simpanse liar yang tinggal di wilayah Guinea, Afrika. Sang anak menderita sebuah penyakit pernafasan. Ketika seorang peneliti simpanse bertemu Tetsuro Matsuzawa, mengamati mereka pada tanggal 19 Januari 2020, kondisi Jokro sebenarnya sudah mulai sekarat. Kemudian pada 23 Januari, keadaan jadi makin parah. Dan terus berlanjut seperti itu. Hingga Jokro mati kehabisan nafas pada 25 Januari. Nah, dari sinilah pemandangan menyedihkan itu dimulai. 2 hari setelah kepergian sang anak, Jire sang induk masih menggendongnya. Awalnya pemandangan itu diperkirakan hanya akan berlangsung kurang dari seminggu. Tapi nyatanya tidak. Hari keempat setelah kematian, saat jasad Jokro tinggal tulang, Jire masih menggendongnya. Dan saat pengamatan terakhir di hari ke-23, pemandangan itu masih sama. Jasad Jokro yang nyaris tak terbentuk lagi masih ada di punggung Jire. Mungkin kasih sayang orang tua memang tidak kenal istilah spesies ya. Karena pemandangan seperti itu tidak hanya ditemukan pada primata. Ada seekor penguin kaisar yang juga pernah tertangkap kamera di tahun 2018 sedang meradang karena kematian anaknya. Kemudian 2021 lalu, seekor singa betina bernama Kali menunjukkan reaksi stres yang bahkan sampai membuatnya bertengkar dengan pasangan. Karena anak mereka Serengeti tiba-tiba menghilang. Lalu saat Serengeti ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, tahu apa yang terjadi? Ekspresi Kali bukan sesuatu yang bisa dibayangkan akan terlihat dari seekor raja hutan. Itu sesuatu yang benar-benar mematahkan hati siapapun. Ya, pengetahuan manusia tentang para hewan sepertinya memang sangat terbatas. Ada banyak kejutan di saat kita mencari tahu. Namun yang paling mencengangkan adalah fakta tentang para gajah, yang rupanya punya ritual mirip dengan pemakaman. Saat mendapati anggota kawanannya meninggal lebih dulu, entah jasad rekan mereka masih dalam keadaan segar atau tinggal tulang, itu tidak persis dengan pemakaman manusia, tapi lebih dari cukup untuk membuat kita terkejut. Sama mengejutkannya dengan tindakan seekor kuda bernama Sereno yang turut hadir sambil meringkik terus-menerus dalam acara pemakaman untuk tuannya. Ya, ini cukup mematahkan hati, tapi setidaknya masih nasib yang lebih baik dibanding Hachiko.